Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu bagian-bagian dari lomba ini, maka kegiatan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengikuti acaranya, bagaimana cara kita mengikuti lomba-lombanya. Tidak semua orang mengikuti semua lomba. Kadang ada satu orang mengikuti satu lomba saja, dan bahkan ada satu orang mengikuti dua lomba atau dua cabang lomba. Misalnya, saya sebagai seorang guru, saya ikut olah karsa, saya juga ikut olah ilmu. Jadi itu akan tergantung pada Bapak Ibu mendaftarnya dulu cabang apa, ya, kategori apa. Saya akan contohkan untuk olah karsa, yaitu tahap pertama. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu bisa klik langsung di sini di tahap pertama, atau Bapak Ibu bisa ke menu di sini, kemudian di sini ada olah karsa, tinggal diklik saja. Saya lebih suka kliknya yang paling depan, yaitu di sebelah sini, yaitu tahap satu. Misalnya saya klik, maka di sini akan saya disambut dengan kata selamat datang. Kemudian di sini ada materi webinarnya. Bapak Ibu, nanti di sini akan ada materi-materi yang disampaikan dalam webinar. Untuk mengikuti webinar, tentu Bapak Ibu harus mengikuti pada jadwal yang sudah ditentukan. Tentu informasinya sudah ada di tata cara mengikuti kegiatan atau di surat yang sudah dikirimkan ke provinsi atau daerah masing-masing. Bagaimana cara mengikuti kegiatan di webinar satu ini? Silahkan Bapak Ibu tinggal klik di gambar Zoom di sini di jam dan waktu yang sudah ditentukan. Tinggal diklik, maka nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam Zoom, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendaftar, tidak memiliki username dan password untuk masuk ke dalam sistem, ya. Ini waktunya belum ya. Jadi ini saya buat tutorial sebelum waktunya. Nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam Zoom, ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengikuti kegiatan seminarnya, bisa bertanya menggunakan line chat, bisa juga nanti diberikan kesempatan oleh host dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah semua kegiatan untuk tahap 1, webinar 1 maupun webinar 2 itu Bapak Ibu sudah lengkap bahannya di dalam tahap 1. Tentu webinar 1 akan berbeda waktunya dengan webinar 2. Kita akan mulai dengan webinar 1 pada tanggal 27, kemudian nanti akan dilanjutkan di lain waktu dengan webinar kedua. Dengan tata cara yang sama, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam sistem, kemudian klik tahap 1 untuk olah karsa, kemudian masuk ke dalam webinar 2, klik nanti Zoom-nya pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tata cara bagaimana kita mengikuti kegiatan olah karsa di hari pertama atau di tahap 1 tentang edukasi kesehatan fisik. Kemudian saya akan contohkan bagaimana tata cara untuk mengikuti olah ilmu. Olah ilmu tentu kegiatannya adalah jauh setelah olah karsa berlangsung, ya. Bagaimana cara mengikutinya? Saya bisa langsung ke sini, klik guru, kemudian ada cabang olah ilmu. Saya akan coba melihat di cabang 1, kesehatan olahraga. Tentu setiap cabang ini nanti akan memiliki hari-hari tertentu, ya. Hari pertama akan dimulai dengan cabang 1, yaitu tentang temanya adalah kesehatan olahraga. Kemudian cabang 2 nanti akan bertema kesehatan kerja dan seterusnya. Tentu setiap cabang akan memberikan soal atau pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan temanya. Baik, untuk pada tahap ini yaitu olah ilmu, ya, kita akan dihadapkan langsung dengan soal-soal yang sesuai dengan tema. Setelah semua informasi Bapak Ibu ketahui, yaitu baik tata cara dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung klik di orang yang sedang loncat-loncat ini untuk menyemangati kita mengerjakan supaya kita dapat hadiah, atau juga bisa klik di gambar. Kalau kita klik, maka kita akan diarahkan kepada kuis kesehatan olahraga, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah tata cara untuk mengikuti olah ilmu yang mana isinya adalah kuis atau soal-soal tentang tema yang diajukan pada waktu-waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin informasi dari saya.
bagaimana tata cara kita masuk ke dalam sistem LMS untuk mengikuti kegiatan guru limpik dan siswa limpik, dan juga bagaimana cara mengikuti kegiatan tahap olah karsa maupun olah ilmu ya. Saya ingatkan lagi, olah karsa terdiri dari 3 tahapan ya, yaitu tahapan pertama yaitu edukasi kesehatan, tahapan kedua nanti adalah tentang program checking atau kita nanti akan buat laporan-laporan, kemudian tahap 3 adalah pelaporan akhir. Nah, untuk olah ilmu itu nanti akan ada cabang 1, cabang 2 dan seterusnya, di mana setiap cabang akan berisi tentang kuis-kuis mengikuti soal-soal yang telah ditentukan oleh panitia yang sesuai dengan tema-tema yang ada. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di tutorial berikutnya.